Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kuwait batal uji coba lawan timnas Indonesia senior. Ada apa kok mendadak ya? Halo football lovers, apa kabar ya? Buat Anda semuanya, ini ada kabar yang cukup mengejutkan. Rencana uji coba antara timnas lawan Kuwait ya, ternyata resmi batal. Padahal laga ini sangat ditunggu masyarakat Indonesia, karena ini juga jadi ajang pemanasan sebelum nanti di kualifikasi Piala Dunia round keempat zona Asia. Nah, kenapa kok bisa mendadak batal? Yuk kita bahas. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk berikan like dan subscribe kepada channel ini agar terus bisa tumbuh berkembang menjadi 100.000 subscriber. Dan juga jangan lupa untuk berikan like dan juga komentar kepada channel ini. Kritikan, saran juga boleh. Jangan lupa untuk berikan kritikan kepada PSSI agar mereka selalu on the track dalam memajukan sepak bola nasional timnas Indonesia. Di awal tadi kita udah menyebutkan bahwasanya Kuwait batal datang ke Indonesia. Padahal ini adalah dalam rangka FIFA Matchday yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia, karena kita pemanasan ya jelang kualifikasi Piala Dunia yang nanti akan berlangsung pada bulan Oktober. Indonesia dijadwalkan beruji coba melawan Kuwait dan juga Lebanon sebagai persiapan jelang laga resmi ya. Kuwait dipilih karena memang negara ini berada di Timur Tengah sebagai ya negara yang bisa menguji kesiapan timnas Indonesia dan dianggap lawan yang selevel dengan kita timnas Indonesia meskipun peringkatnya jauh di bawah kita. Laga ini juga penting buat Patrick Kluivert untuk mencoba strategi baru dan melihat kondisi pemain setelah beberapa pemain itu kena masalah cedera yang udah kita terangkan di konten sebelumnya ya. Ada 3 pemain yang cedera. Tentu saja ini menguji dari segi taktik dan juga skema yang akan digunakan Patrick Kluivert dalam skuad timnas Indonesia. Sekarang kita akan juga memberikan mungkin ya kemungkinan alasan kenapa Kuwait tidak jadi dalam uji coba di bulan September tanggal 5. Ya, mungkin ada masalah teknis dan jadwal. Federasi Kuwait mungkin juga punya agenda mendadak atau bentrok dengan pertandingan yang lain. Juga mungkin ya, ini mungkin aja pertimbangan internal. Kuwait bisa saja ingin fokus ke lawan yang lebih dekat dengan gaya mainnya dengan calon lawan mereka gitu ya. Jadi mungkin di Kuwait juga akan mencari lawan yang sepadan dengan Kuwait. Kemudian juga mungkin juga urusan non teknis ya. Bicara soal perizinan, venue, atau bahkan faktor politis yang kadang berpengaruh di level internasional. Saya kira nggak ada ya faktor urusan non teknis, misal politik kita atau perizinan venue. Kita udah lengkap, udah komplit, perizinan venue udah siap di Surabaya. Terus politik kita juga nggak ada masalah politik dengan Kuwait. Ini mungkin bisa jadi beberapa alasan ya, 3 alasan tadi: masalah teknis jadwal, pertimbangan internal, kemudian juga urusan non teknis. Belum ada klarifikasi dari pihak Kuwait secara detail, tapi informasi yang beredar menyebutkan pembatalan datang langsung dari pihak Kuwait, bukan PSSI. Jadi catat ya, ini pembatalannya bukan dari pihak PSSI, tapi dari pihak Kuwait yang membatalkan laga uji coba Indonesia melawan Kuwait. Kemudian kita juga akan membahas dampaknya buat timnas ya. Setelah kita hanya total bermain hanya nanti dengan Lebanon ya, minus sparring partners level, membuat harus ini Kluivert mencari lawan yang
bisa menggantikan Kuwait gitu ya. Karena persiapan jelang FIFA Matchday ini jadi agak terganggu dengan batalnya Kuwait datang ke Indonesia. Karena biasanya uji coba dipakai untuk adaptasi taktik dan chemistry pemain. Bagi pemain baru atau pemain naturalisasi yang baru nanti akan bergabung bersama timnas Indonesia, kesempatan ini jadi debut, jadi tertunda. Padahal untuk membangun chemistry, kemudian chemistry dalam taktik ya, bukan chemistry feeling pemain, bukan chemistry taktik pemain dalam di lapangan, kemudian adaptasi taktiknya Patrick Kluivert itu kan penting di uji coba lawan Kuwait dan juga Lebanon. Jadi pemain-pemain baru kayak siapa nih ya, Miliano Jonathan dan juga Mauro Zylstra, tampaknya ini akan mengganggu debut mereka di timnas Indonesia karena mereka nggak akan melawan Kuwait. Tapi saya kira PSSI akan mencari jalan keluar agar timnas ini tetap bertanding 2 kali, tanggal 5 dan tanggal 8. Kita tunggu informasi positif dari PSSI apakah akan berganti ataukah tetap dengan kita hanya bermain dengan Lebanon. Keuntungannya adalah ya, kita juga punya sisi positifnya. Yang pertama, tim punya lebih banyak waktu latihan internal. Jadi bisa fokus recovery pemain yang cedera. Ini bisa dilakukan pemain-pemain yang mungkin tidak fit, dalam kondisi fit bisa mereka itu recovery dalam beberapa waktu, beberapa hari berada di Indonesia. Dan saat Lebanon itu adalah uji coba dalam chemistry taktik skema yang akan diberikan oleh tim kepelatihan timnas Indonesia. Kemudian kita akan cari juga bagaimana PSSI nanti akan cari lawan pengganti ya. Kemungkinan juga PSSI sedang bergerak nih ya, mencari lawan yang alternatif. Bisa jadi lawannya adalah tim-tim dari Asia Tenggara karena lebih mudah untuk negosiasi, atau dari tim lain di Asia yang jadwalnya kosong. Masih kita tunggu informasi dari PSSI apakah ada lawan baru nanti yang bisa sepadan atau bahkan lebih menarik dari Kuwait. Itu kita tunggu dari PSSI untuk menyamakan ataupun jadwal yang tim-tim di Asia Tenggara atau di luar Asia Tenggara yang bisa masuk pada tanggal 5 September 2025 ini nanti saat uji coba timnas Indonesia menghadapi calon pengganti dari Kuwait. Baik rekan-rekan semuanya, menurut kalian ya, kenapa Kuwait kok tiba-tiba bisa batal lawan uji timnas Indonesia? Ya, ini pertanyaan buat Anda semuanya. Apakah karena teknis atau faktor lain? Ya. Dan tim mana yang cocok menggantikan Kuwait menghadapi timnas Indonesia? Itu pertanyaan dari kita, 3 pertanyaan. Mungkin bisa Anda jawab di kolom komentar. Jangan lupa untuk Anda like dan subscribe untuk mendukung kita menuju 100.000 subscriber, dan berikan kritik dan saran kepada kita juga buat PSSI. Demikian akhirnya saya tutup perbincangan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.